فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang sudah masuk ke masuk ke itu kah? Tafsir Ibnu Katsir kah? Yang punya Imam As-Sa'di sudah selesai belum semalam? Dohirnya sudah ya, Tayyib. Tayyib. Tentang tafsir firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tash'urun. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, walamma faragha ta'ala min bayanil amri bisyukr, tatkala Allah Ta'ala selesai dari menjelaskan perintah untuk bersyukur, syara'a fi bayani sabr, Allah mulai menjelaskan tentang kesabaran, wal irsyadi ilal isti'anati bisabri wassalah, dan Allah mulai membimbing untuk para hambanya meminta pertolongan melalui kesabaran dan sholat. Fa innal abda imma ayyakuna fi ni'matin fayashkuru 'alaiha, karena seorang hamba itu boleh jadi dia ada dalam situasi kenikmatan lalu dia bersyukur atas kenikmatan tadi. Ala adalah sababiyah, disebabkan oleh kenikmatan tadi. Au fi niqmatin fayasbiru 'alaiha, atau berada di dalam suatu musibah sehingga dia bersabar terhadap musibah tadi. Ala di sini ala ta'addiyah, yasbir ala niqmah. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, ajaban lil mu'min la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairal lah. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Tidaklah Allah menetapkan untuknya suatu ketetapan kecuali itu bagus baginya. Khair boleh jadi artinya bagus, boleh jadi dari akhyar yang hamzahnya dihapus, yaitu itulah yang terbaik untuk dia. In asabathu sarra syakar kana khairallah, apabila dia tertimpa, dia mengalami kelapangan, fasyakar lalu dia bersyukur, kana khairallah, maka itu lebih baik untuk dia. Wa in asabathu dharra fasabar kana khairallah, dan apabila dia tertimpa kesempitan lalu dia bersabar, maka yang demikian itu lebih baik untuk dia. Disebutkan dalam catatan kaki ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Suhaib radhiyallahu anhu. Nah, intinya apa? Berarti dalam segala keadaan itu boleh jadi berupa syukur, boleh jadi berupa sabar. Untuk yang syukur telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Nah, sekarang bicara masalah sabar. Wa bayyana ta'ala anna ajwada ma yusta'anu bihi ala tahammulil masa'ib as-sabru was-shalah, dan Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya perkara yang terbagus, yang paling bagus untuk dipakai dalam mencari pertolongan, dalam memikul musibah-musibah adalah kesabaran dan sholat. Kama taqaddama fi qaulih, sebagaimana telah berlalu dalam firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui atau dengan kesabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya perkara itu
yaitu apa? Sholat, karena ini pakai apa? Pakai muannas ha. Kalau yang sabar ini mudzakkar. Berarti yang diambil adalah yang yaitu dhamir yang paling dekat. Dhamir yang terdekat kembalinya ke lafaz dhamir yang disebutkan ini kembalinya ke lafaz yang paling dekat, yaitu sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wa fil hadits kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengalami sesuatu, beliau sholat. Dan ternyata hasilnya memang selalu diberkahi. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari jalan Muhammad bin Abdullah Ad-Du'ali dari Abdul Aziz ibnu Ukhti Hudzaifah dari Hudzaifah, sanadnya hasan. Tamam, insyaallah. Wasabru sabron, kesabaran terbagi dua. Ini untuk yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Fa sabrun ala tarkil maharimi wal ma'asim, kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dan dosa-dosa. Wa sabrun ala fi'li ta'ati wal qurubat, dan kesabaran untuk menjalankan ketaatan-ketaatan dan pendekatan diri. Tapi nanti beliau tambahkan lagi ya yang ketiga ya. Wasani aksaru sawaban li'annahul maqsud. Yang kedua ini yang lebih banyak pahalanya karena memang inilah yang diinginkan, yang menjadi tujuan, yaitu apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Kenapa? Karena kalau sabar untuk menjauhi maksiat, ini kita tidak perlu tenaga yang banyak. Tapi kalau untuk menjalankan ketaatan memang perlu tenaga. Sholat, zakat, haji, jelas perlu tenaga yang banyak dan sebagainya, perlu modal. Kalau menjauhi perjudian, menjauhi perzinaan, menjauhi minum khamar, free malah ya, tak perlu keluar duit. Jadi bagus. Iya. Makanya untuk yang sabar dalam menjalankan ketaatan memang pahalanya lebih banyak. Dan ini dibahas dengan bagus oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid. Dan ini khilaf yang agak panjang di kalangan usuliyun, mana yang pahalanya, mana yang lebih utama di sisi Allah, menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Nah, yang dirojihkan oleh Ibnul Qayyim itu yang paling tepat, dan juga apa Imam Ibnu Katsir di sini, yaitu apa? Menjalankan perintah. Karena memang inilah tujuan kita diciptakan di dunia, ibadah, menjalankan ini, melakukan itu. Adapun menjauhi larangan, ini intinya adalah untuk menyelamatkan diri dari kebatilan-kebatilan, dari dosa, dari musibah. Karena setiap maksiat itu dibaliknya ada musibah dan kerugian. Sementara kita diciptakan di dunia bukan tujuannya untuk menjauh dari kerugian, tapi tujuan utama adalah menjalankan ketaatan-ketaatan. Yang satunya adalah untuk melengkapi tapi penting ya, jelas ya. Melengkapi perkara yang pertama, menjauh dari kemaksiatan. Baik, makanya yang paling besar dan paling Allah sukai adalah ini, yaitu apa? Menjalankan ketaatan-ketaatan. Baik, makanya di dalam hadis wali, Allah Ta'ala tidak menyebutkan hamba ini menjauhi maksiat apa, tapi apa? Justru yang disebutkan adalah yang paling disukai oleh Allah adalah mereka menjalankan kewajiban. Dan terus-menerus hambaku menjalankan perkara yang mustahab, nawafil, sehingga aku mencintai dia. Selalu yang disebutkan adalah melaksanakan ketaatan yang wajib atau yang mustahab. Tapi untuk masalah menjauhi maksiat dan makruh tidak disebut. Menunjukkan memang yang paling utama adalah menjalankan ketaatan. Menjauhi maksiat jelas itu wajib. Menjauhi yang dilarang itu ada yang wajib, ada yang makruh. Cuma itu adalah sebagai pelengkap dari yang pertama. Inti dari kehidupan di dunia memang masalah menjalankan ketaatan. Makanya ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Yang kedua lebih banyak pahalanya, yaitu yang masalah menjalankan ketaatan dan pendekatan diri. Karena inilah maksud yang terbesar. Kita melakukan sesuatu, bukan sekedar menjauhi dari sesuatu. Wa amma sabrus salis, adapun kesabaran yang ketiga, wa huwa sabru alal masaibi wan nawaib, yaitu kesabaran dalam memikul musibah-musibah dan peristiwa-peristiwa, nawaib, peristiwa.
fadzaka wajibun, maka itu adalah wajib. Zahirnya yang mana? Yang pertama kah? Dzaka ini kembali yang terakhir kah? Si jelas yang terakhir ya, karena fa-nya ini jawab dari amma. Fadzaka wajib, maka dia itu adalah wajib. Kalistighfari minal ma'ayib, seperti memohon pengampunan dari perkara-perkara aib, dari maksiat-maksiat. Jadi sebagaimana itu wajib, yaitu istighfar terhadap maksiat, maka demikian pula sabar terhadap musibah itu juga wajib. Baik. Kama qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, as-sabru fi babain. Sebagaimana kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kesabaran ada di dua pintu. As-sabru lillahi bima ahab, yaitu kesabaran untuk Allah dengan apa yang Allah cintai. Wa insakula alal anfusi wal abdan, walaupun itu terasa berat bagi jiwa dan badan yang menjalankan ibadah. Wa sabru lillah amma karih, dan kesabaran untuk Allah dari apa yang dia benci. Dohirnya apa? Yaitu apa? Sabar untuk sabar dalam menjauhi maksiat, karena itu Allah benci. Maksiat itu Allah benci. Wa inna za'at ilaihil ahwa, walaupun keinginan-keinginan jiwa itu menarik kita ke situ. Ahwa, hawa artinya keinginan. Baik. Berarti ini yang diisyaratkan untuk dua jenis kesabaran yang pertama tadi. Faman kana hakadza fahuwa minas sabirin. Barang siapa seperti ini, maka dia termasuk dari orang-orang yang bersabar. Alladzina, apa ini? Yusallamu alaihim kah? Yusallamu alaihim. Cuma ini kembali kemana berarti? Yang akan diserahkan kepada mereka insya Allah. Cuma apa yang diserahkan? Apakah pahala? Tak disebutkan ya itunya. Naibul fa'ilnya apa? Dan beliau tidak menyebutkan ini masdarnya manakala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, untuk kita tahu. Tak apa, kita lanjutkan. Intinya yang tadi masalah jenis-jenis kesabaran. Wa qala Ali bin Husain Zainul Abidin, disebutkan dalam catatan kaki, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, As-Sayyid Al-Imam Zainul Abidin, dan seterusnya. Tayyib. Idza jama'allahul awwalina wal akhirin, apabila Allah telah mengumpulkan generasi terdahulu dan generasi belakangan, yunadi munadin, ada penyeru yang berseru, aina sabirun, di manakah orang-orang yang bersabar, liyadkhulul jannata qabla al-hisab, hendaknya mereka masuk surga sebelum pemeriksaan. Qal fayaqumu unuqun minan nas, maka leher-leher orang pun bangkit. Fatatalaqahumul malaikah, asal dari unuk kan leher ya. Wallahu alam. Apakah maksudnya ini dzikrul ba'd urida bihil kul, menyebutkan sebagian tapi maksudnya semua ya, yaitu leher tapi maksudnya ya semua badannya tentunya. Lalu mereka, berarti minanas berarti sebagian dari orang-orang yang bersabar kemudian bangkit. Kemudian para malaikat menyambut mereka. Fayaqulun, mereka bertanya, ila aina ya bani Adam, hendak kemana wahai bani Adam? Fayaqulun ilal jannah, mereka menjawab ke surga. Fayaqulun wa qabla al-hisab, baunya haliyah, apakah kalian masuk surga dalam keadaan sebelum hisab? Qalu na'am, ya. Qalu wa man antum, siapa kalian? Qalu nahnu sabirun, kami adalah orang-orang yang bersabar. Qalu wa ma kana sabrukum, apa dulu kesabaran kalian? Qalu sabarna ala taatillah, mereka mengatakan kami dulu bersabar untuk taat kepada Allah. Wa sabarna an maksiatillah, kami bersabar dari kemaksiatan kepada Allah. Hatta tawaffana Allah, sehingga Allah mewafatkan kami. Qalu antum kama qultum, para malaikat mengatakan kalian seperti yang kalian katakan. Udkhulul jannah fa ni'ma ajrul amilin, masuklah kalian ke dalam surga, alangkah bagusnya surga itu sebagai pahala bagi orang-orang yang beramal.
Cuma tak disebutkan beliau dapat dari mana. Ali bin Husain Zainul Abidin. Qultu wa yashhadu li hadza qauluhu ta'ala, yang mendukung ucapan ini adalah firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar yang dicukupi, yang disempurnakan pahala mereka tanpa pemeriksaan. Kalau yang diinginkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini ya. Tapi ma'ruf dalam tafsir ayat bi ghairi hisab bukan tanpa pemeriksaan, tapi bi ghairi had, tanpa batas pahalanya itu. Lain antara apa? Antara pembahasan ayat ini dengan pembahasan yang tadi. Yang tadi qablal hisab maksudnya betul-betul pemeriksaan. Tapi untuk ayat An-Nahl ma'ruf, ini pembahasannya adalah yaitu pahalanya tidak ada batasannya, bukan amalannya tidak dihisab, amalan tetap diperiksa. Kecuali orang yang 70.000 itu. Cuma kalimat yang tadi itu juga bukan sesuatu yang salah. Karena kalau kita lihat syarat 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ini kembalinya kepada apa? Tawakal yang dipenuhi dengan kesabaran. Tapi syaratnya 4. Sementara kesabaran lebih luas dari itu. Maka tetap memerlukan dalil untuk yang selain 70.000 dan yang seperti itu. Mereka tidak diperiksa apabila mereka bersabar. Ini kita tetap memerlukan dalil bahwasanya mereka tidak diperiksa. Wa qala Sa'id bin Jubair as-sabru i'tiraful 'abdi lillahi bima asaba min. Kata Sa'id bin Jubair, kesabaran adalah pengakuan hamba untuk Allah, pengakuan seorang hamba untuk Allah dengan apa yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala. Wahtisabuhu indallah raja'a sawabih, dan ihtisabuhu, ihtisab sama ya dengan raja'a sawabih, yaitu mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini hampir sama kan ya, maknanya sama, mengharapkan pahalanya. Wa qad yajza'ur rajulu wa huwa mutajallidun la yura minhu illa sabr. Terkadang seseorang itu masih berkeluh kesah, sementara dia itu bersungguh-sungguh sehingga tidak nampak darinya kecuali kesabaran. Jaza kadang artinya keluh kesah, kadang artinya adalah resah. Mungkin yang dimaksudkan yang kedua ini, jiwanya resah tapi dia bersungguh-sungguh untuk tidak nampak kecuali sebagai orang yang sabar, yaitu berusaha melawan diri sendiri, jangan sampai keluar dari lidahnya kata-kata keluhan. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.